Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya, amin. Hari ini kalian akan belajar bersama Pak Syazili Al-Akbari. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, komen, and subscribe ya. Oke, kita lanjut. Pembelajaran hari ini adalah tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan membahas pelajaran IPS KD 3.1 tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Dan yang kedua, kita juga akan membahas PPKN KD 3.1 tentang perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Nah, anak-anak, Indonesia merupakan negara maritim. Negara maritim itu apa sih, Pak? Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Luasnya perairan di Indonesia berpengaruh pada mata pencaharian masyarakatnya. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir atau di daerah laut biasanya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, petani garam, petani kelapa, pembudidaya mutiara, pedagang, atau pemandu wisata. Pemilihan jenis pekerjaan di daerah pesisir atau laut juga dipengaruhi oleh potensi alamnya. Tidak hanya memengaruhi kondisi ekonomi. Nah, ini tadi tentang kondisi ekonominya ya. Negara maritim juga memengaruhi kondisi sosial, seperti pertukaran budaya. Pertukaran budaya terjadi saat melakukan transaksi jual beli. Para pedagang yang berkunjung ke Indonesia ada yang menetap atau hanya bersinggah. Nah, pedagang yang menetap akan membawa adat budaya dari daerah asalnya. Hal ini mengakibatkan percampuran antara budaya asli dan budaya dari daerah asalnya. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya seperti misalkan ibu kamu dari Bandung, ya itu dari suku Sunda. Lalu ayah kamu dari Jawa, ya misalkan dari Yogyakarta. Nah, di situ budayanya bercampur. Sunda mah beda alat musiknya, cara ngomongnya, makanannya, dan juga Yogyakarta pun beda. Nah, di sini ada percampuran antara budaya. Contohnya ya, dan hal ini mengakibatkan percampuran antara budaya asli dan budaya yang dibawa oleh pedagang dari luar tersebut. Nah, itu tadi tentang ayah ibu kamu yang menikah. Nah, kalau ini tentang perdagangan. Ya, misalkan ada orang Papua berdagang sampai ke Aceh. Nah, di situ orang Papua ada juga yang menetap, tinggal di situ. Ada juga yang hanya singgah. Maksudnya singgah apa, Pak? Hanya berdagang saja. Setelah dia dagangannya habis, maka dia akan kembali ke Papua. Nah, selama dia bertransaksi itu, pasti ada budaya-budayanya yang bercampur dengan budaya Aceh. Misalkan yang tadinya orang Papua berbicara dengan bahasa Papua, karena dia tinggal di Aceh, bersinggah di Aceh, maka dia berbahasa dengan bahasa Aceh. Dan dia juga yang tadinya pakaian Papua seperti apa, karena dia bersinggah di Aceh, dia harus mengikuti budaya Aceh, memakai pakaian yang tertutup kayak gitu. Nah, ada dampak positif dan negatif akibat pengaruh kondisi geografis di Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Nah, dampak positifnya yang pertama memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Dan kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Dampak negatifnya hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Dan kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Seperti itu. Sekarang kita akan membahas perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Nah, di sini sudah ada Pancasila nih. Pasti kalian sudah hafal ya. Sekarang pertanyaannya, perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Nah, perilaku yang pertama, sila pertama apa saja, Pak? Yang pertama yaitu menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinannya. Jadi kita sebagai orang Indonesia, perilaku yang mencerminkan sila pertama, kita memberi kebebasan teman-teman kita memeluk agama sesuai keyakinannya.
Kalau kita punya teman agamanya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kita tidak boleh larang. Biarkan dia karena dia bebas untuk memeluk agama sesuai keyakinannya. Dan yang kedua, setiap warga berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Jadi kamu kalau punya teman ingin beribadah, misalkan orang Katolik, Protestan itu, orang Kristen, ibadahnya hari Minggu, jangan kamu ajak main, biarkan dia hari Minggu pagi melakukan ibadah, seperti itu. Dan yang kedua, setiap warga juga berhak mendapatkan rasa aman dalam menjalankan ibadahnya. Nah, di sini kamu sebagai anak-anak Indonesia yang mengamalkan perilaku Pancasila, setiap ada teman yang ingin ibadah jangan ditakut-takuti, ya, tidak boleh diancam juga. Gitu. Lanjut ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yaitu perilakunya pertama menunjukkan bahwa setiap negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, di sini kita sebagai sama-sama rakyat Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ya, misalkan hak kamu sama teman-teman kamu di sekolah. Haknya apa? Haknya menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru, seperti itu. Lalu kewajibannya apa? Kewajibannya ya belajar, ada PR kerjakan, ada tugas kerjakan, seperti itu. Dan juga hak dan kewajiban harus dilakukan secara adil. Nah, kamu juga harus adil. Kalau kamu ingin meminta hak mendapatkan ilmu dari Bapak Guru, Ibu Guru, kamu juga harus melaksanakan kewajibannya juga. Jadi harus adil. Kamu tidak boleh hanya meminta haknya saja, namun kewajiban kamu tidak dikerjakan. Dan yang ketiga, setiap warga juga memiliki sikap tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan sosial. Jadi kamu harus toleransi dalam kehidupan sosial, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain, seperti itu. Dan sekarang kita akan membahas sila ketiga, yaitu menunjukkan setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air dan menjaga rasa persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, kita harus memiliki rasa persatuan, kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Misalkan kamu memiliki teman dari Papua, mohon maaf, orang Papua biasanya hitam kulitnya, keriting rambutnya. Kamu harus bangga kamu memiliki teman dari Papua. Ya, di situ kamu menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan. Jadi kamu ajak, kamu rangkul dia, seperti itu. Lalu kita lanjut, di sini ada sila keempat, yaitu sikapnya atau perilakunya menunjukkan setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Ya, kita sebagai warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan juga masyarakat. Jangan egois dengan kepentingan diri sendiri. Dan yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan juga ketiga, mengutamakan hasil musyawarah. Setiap mengambil keputusan dan musyawarah pun dilakukan secara mufakat. Jadi misalkan di dalam kelas kamu memilih ketua kelas, nah kamu harus musyawarahkan bagaimana dalam pemilihannya. Mau di voting, mau dipilih oleh Bapak Guru, Ibu Guru, atau bagaimana. Nah, itu namanya musyawarah, diomongin bareng-bareng kalau bahasa Betawinya. Lalu yang kelima nih, tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Sila kelima yaitu menunjukkan setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Misalkan teman kamu ada yang sedang piket, misalkan dia kurang sehat, kamu bantuin. Walaupun hari itu atau hari yang sekarang kamu tidak piket, kamu tetap bantuin, seperti itu. Namun kamu harus catat, walaupun kamu diharuskan membantu teman kamu, namun dalam pelajaran tidak boleh. Kata bapak membantu orang itu boleh, berarti kalau aku kasih contekan boleh dong. Nah, itu nggak boleh ya. Itu namanya bukan perilaku yang sesuai dengan Pancasila, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan dari bapak. Jangan lupa kerjakan halaman 145, 146, 150 sampai 151, 153 dan juga 156. Kerjakannya langsung di buku paket ya. Semangat terus anak-anak dalam mengerjakan tugasnya dan belajarnya. Bapak doakan mudah-mudahan kalian sehat semua. Amin. Terima kasih anak-anak.